Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Ayunintias dari Penmas A 2019. Di video kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, terdapat 10 teori belajar dan pembelajaran. Nah, salah satu teori yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai teori kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Nah, pertama, mari kita bahas sedikit tentang teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda merupakan teori yang dikemukakan oleh pakar pendidikan yang berasal dari Harvard University, yaitu Howard Gardner. Gardner mengatakan bahwa setiap anak memiliki 8 jenis tipe kecerdasan. Yuk, kita kenali 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun saat berbicara. Kecerdasan ini dapat dilihat ketika anak suka membaca, bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Selanjutnya ada kecerdasan matematis dan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan matematis bisa ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika dan hal-hal yang berbau sains maupun yang berhubungan dengan logika. Sedangkan kecerdasan interpersonal ditandai dengan anak yang lebih suka bermain dengan banyak orang. Anak juga memiliki empati, mampu memahami perasaan orang lain, dan cenderung menonjol sehingga suka memimpin saat permainan. Lalu ada kecerdasan musikal dan kecerdasan spasial. Kecerdasan musikal tentunya berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengetahui segala jenis musik atau anak berkemampuan untuk memainkan alat musik. Sedangkan kecerdasan spasial merupakan tipe kecerdasan anak yang biasanya terlihat dari kesukaannya untuk menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai, dan suka berimajinasi. Dan selanjutnya ada kecerdasan kinestetik dan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan kinestetik ini merupakan kemampuan seorang anak untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Kemudian, kecerdasan intrapersonal merupakan tipe kecerdasan yang bercirikan bahwa anak lebih suka bermain sendiri. Selain itu, seorang anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung mampu untuk mengatur emosi dengan baik. Tipe kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Tipe kecerdasan ini berkaitan dengan kegemaran anak untuk bermain di alam. Seorang anak yang memiliki tipe kecerdasan ini juga biasanya memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan merupakan seorang pecinta binatang. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan 8 tipe kecerdasan anak ini? Yang pertama adalah cara untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak. Cara untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak, maka orang tua bisa memperbanyak memberikan dan membacakan buku cerita ke anak. Orang tua juga bisa menggunakan mainan alfabet untuk membantunya belajar membaca. Berikan pula kertas untuk menulis dan mainan lain yang berkaitan dengan huruf agar kecerdasan linguistik yang dimilikinya dapat terstimulus dengan baik. Lalu selanjutnya adalah untuk mengembangkan kecerdasan matematis. Orang tua dapat mengasahnya dengan memberikan permainan yang berkaitan dengan hitungan, seperti balok yang bertuliskan angka, karpet dengan gambar angka, permainan timbangan, atau puzzle. Jika usia anak sudah lebih dari 3 tahun, orang tua bisa mengajaknya ke museum ilmu pengetahuan yang banyak menyajikan permainan yang masih berhubungan dengan hitungan dan hal logika lainnya. Selanjutnya adalah untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal anak. Orang tua harus sering mengajaknya untuk mengikuti acara keluarga agar dirinya bisa bersosialisasi dan mengenal berbagai jenis orang. Orang tua juga perlu menanamkan berbagai pelajaran ketika sedang bertamu dengan orang lain.
mengenai bagaimana bersikap dan berperilaku baik dengan orang. Lalu ada kecerdasan musikal dan kecerdasan spasial. Untuk mengembangkan kecerdasan musikal pada anak, orang tua bisa sering mengajak anak untuk bernyanyi lagu kesukaannya ataupun membelikan dan mengajaknya untuk memainkan alat musik bersama-sama. Sedangkan untuk mengembangkan kecerdasan spasial, orang tua dapat memberikan anak buku gambar, membelikannya perlengkapan mewarnai, ataupun bisa mengajaknya ke pameran seni. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Untuk mengembangkan kecerdasan ini, orang tua bisa memberikan mainan balok kayu yang bisa anak susun menjadi suatu bentuk bangunan sebagai cara meningkatkan kecerdasan. Berikan pula beberapa permainan yang banyak membutuhkan gerakan seperti bola ataupun permainan yang harus meminta anak untuk mengikuti suatu gerakan. Untuk kecerdasan intrapersonal, orang tua dapat mendukung untuk menyediakan tempat bermain yang nyaman bagi anak. Yang terakhir adalah meningkatkan kecerdasan naturalis. Sangat baik jika orang tua mengajak anak ke pasar hewan agar anak bisa memilih salah satu binatang untuk dipeliharanya. Orang tua juga dapat mengajaknya secara rutin minimal sebulan sekali ke tempat yang berhubungan dengan alam bebas. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis akan lebih mudah bertahan hidup dan mampu mengenal lingkungannya dengan baik di masa depan. Nah, itu tadi 8 tipe kecerdasan pada anak dan cara untuk mengembangkan kecerdasan anak tersebut. Tidak ada anak yang bodoh, karena setiap anak mempunyai kecerdasan masing-masing. Yang orang tua harus lakukan ialah mendukung anak sesuai dengan jenis kecerdasan yang ia punya. Karena dari adanya minat, itu mampu membangun kompetensi anak di kemudian hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.